Shalom anak-anak. Shalom Pak. Nah, kayaknya kurang serapan. Ayo kita makin keras ya. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Ya, hari ini kita akan belajar dengan pelajaran tentang Allah penyelamatku, tentang cerita Yunus. Ada yang tahu Yunus? Oke, tapi sebelum itu kita buka dengan doa. Ayo, Griselda, bikin doa. Ayo. Sebelum berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita lihat di sini, mungkin nyanyi ya. Oke. Lagunya ya. Lagu liriknya bisa dibaca ya. Semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Dan dilakukan. Amin. Oke, silakan duduk. Ya. Pelajaran pada pagi hari ini adalah Allah penyelamatku. Ya. Oke, yang hadir semua ya, Griselda, Deborah dan Nathan. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan pembelajaran ini kalian dapat mengambil arti dari
Allah penyelamatku. Ya, ada yang tahu arti dari Allah penyelamatku? Atau arti penyelamat? Ada yang tahu? Ada? Ya. Di dalam pelajaran kita akan mengerti bagaimana karya penyelamatan Allah. Yang kedua adalah kalian dapat memahami cerita dari Yunus. Ya, cerita dari Yunus. Sudah tahu cerita Yunus? Ada yang pernah dengar cerita Yunus? Tidak pernah? Oke. Ya. Yang pertama adalah Bapak akan bertanya sama kalian, pernahkah kamu merasakan pertolongan Allah? Ada yang pernah merasakan pertolongan Allah? Belum pernah? Ada? Oke, kita masuk aja ya. Ya, Yunus. Yunus ikan besar. Tidak disebutkan dari kita ikan apa ya. Bisa jadi ikan paus atau ikan yang lain. Ya. Dari bahan Alkitab kita adalah dari Yunus 1 sampai Yunus 3. Nah, di sini bercerita tentang Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan. Kan? Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Tahu artinya bin Amittai? Arti bin adalah anak, ya, anak dari Amittai. Ini adalah orang tua dari Yunus. Ini nama orang tuanya. Bangunlah, kata Allah, pergilah ke Niniwe. Niniwe apa itu Niniwe? Sebuah kota yang besar. Nah, kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Jadi di kota Niniwe ini terjadi kejahatan, ya. Banyak orang-orang penduduk Niniwe melakukan kejahatan. Oke. Kemudian Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi nggak pergi dia ke Niniwe, malah lari dia ke Tarsis. Nah, baca itu. Jauh dari hadapan Tuhan. Padahal Allah sudah menyuruh dia kemana tadi, nak? Ke Niniwe. Malah dia lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yapo. Yapo itu adalah sebuah pelabuhan, ya. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang untuk berangkat ke Tarsis. Baru dia membayar biaya perjalanan naik ke kapal bersama-sama dengan orang-orang itu pergi ke Tarsis. Padahal Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Nah, kemudian tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Pas sudah sampai di laut, mereka berlayar. Tuhan menurunkan badai angin ribut, sehingga kapal itu hampir hancur terpukul, hampir tenggelam, hampir hancur kena ombak. Selanjutnya, awak kapal menjadi takut. Mereka masing-masing berteriak kepada Allahnya. Jadi nggak cuma satu agama di situ, ya, di kapal itu banyak. Jadi masing-masing berseru pada Allahnya masing-masing. Dan mereka membuang segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ada makanan dibuang, ada kayu, segala macam. Biar jangan ada lagi yang memberatkan kapal itu supaya mereka tidak tenggelam. Selanjutnya, tetapi Yunus, dia turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dia berbaring di situ dengan nyenyak. Kemudian datanglah nahkoda. Apa kata nahkodanya? Mengapa engkau tidur begitu nyenyak? Padahal ada badai di luar besar, kapal hampir tenggelam, ya kan? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah memindahkan kita supaya tidak binasa. Tahu arti binasa, nak? Tenggelam, masuk ke laut, ya. Kemudian lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa masalah ini. Jadi mereka membuang undi. Tahu undi itu seperti apa, nak? Nah, itu seperti ini, ya, seperti koin, ya. Jadi mereka membuang undi karena siapa? Lalu dapatlah si Yunus. Ternyata si Yunus lah yang menyebabkan bencana itu. Kemudian berkatalah mereka kepada si Yunus, beritahukanlah kepada kami karena siapa
kita ditimpa oleh malapetaka ini, kata awak-awak kapal, kan? Apa pekerjaanmu? Katanya sama si Yunus. Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari mana bangsamu, kan katanya. Kemudian apa kata si Yunus? Aku seorang Ibrani. Tahu Ibrani? Itu adalah bangsa Israel. Nah, tahu Deborah, pintar. Aku takut akan Tuhan. Lalu Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Itu kata Yunus. Kemudian orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata pada siapa? Pada si Yunus. Katanya, apa yang telah kau perbuat? Nah, sebab orang-orang itu tahu bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Kenapa kau berbuat gitu? Kau membahayakan kami kapal ini, kan gitu. Nah, terus bertanya mereka, mau kau apakan kami? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda? Jadi mau diapain lah si Yunus ini? Supaya redalah danau laut itu, ya? Diapain? Ya, dia orang betul. Dia dibuang kemana, nak? Lalu kata Yunus gini, angkatlah aku, katanya. Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Udah siap-siap diangkat ini si Yunus, kan? Enggak lah, banyak mereka. Lalu berserulah mereka awak kapal kepada Tuhan. Apa katanya? Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami dibinasakan dengan nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ya, kata mereka, janganlah gara-gara satu orang ini kami semua binasa, kami semua mati. Padahal kau marah sama si Yunus aja, ya kan? Jadi kami ikut-ikutan kena badai ombak. Ya. Kemudian dibuanglah si Yunus, dicampakkanlah dia ke dalam laut. Kemudian lautnya bagaimana, nak? Lautnya berhenti mengamuk, langsung berhenti lautnya mengamuk setelah dicampakkan si Yunus. Kemudian maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Datang ikan besar, ditelanlah si Yunus masuk ke dalam perutnya. Nah, ya, jadi si Yunus setelah ditelan ikan itu dia tidak mati. Dia berdoa kepada Tuhan, doa ucapan syukur Yunus, ya kan? Setelah dia berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, bayangkan 3 malam gak makan apa-apa. Siapa pernah 3 hari 3 makan? 1 hari gak makan aja udah lemas, ya. Dia si Yunus 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan tetap berdoa aja, ya. Berdoa terus berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Apa Allah kasihan sama si Yunus? Gak kasihan? Tidak. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Allah kasihan sama dia. Jadi disuruh ikan itu memuntahkannya ke darat. Keluarlah si Yunus dari ikan itu. Ya. Selanjutnya berfirman lagi Tuhan. Apa kata Tuhan? Kedua kalinya berfirman. Apa kata Tuhan? Bangunlah, pergilah ke kota yang besar Ninewe, itu, dan kota yang besar itu. kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu, berserta Yunus. Lalu berjegal Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Nah, jadi kota Niniwe itu seperti gambar, adalah kota yang sangat besar. Kalau kita jalan dari ujung ke ujung bisa 3 hari. Nah, sangat luas, ya, luas sekali Niniwe ini, ya.
Kalau Medan kita jalan dari ujung ke ujung, nggak nyampe 3 hari kan? Paling berapa jam aja kan? Nah, Niniwe itu besar kali, 3 hari 3 malam kita jalan, baru bisa. Enggak, itu Nabi orang Kristen. Nah, sama ya? Iya. Yunus. Selanjutnya, masuklah Yunus ke dalam kota bosan itu. Hari perjalanannya jauhnya dalam berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan Tanpa ikan. Inilah yang dikabarkan oleh Yunus. Datang dia ke tengah-tengah orang Niniwe. Apa kata Yunus? 40 hari lagi katanya. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Apa ditunggang balikan? Dihancurkan sama Tuhan. Karena rakyatnya kan udah berbuat kejahatan ya kan? Banyak kejahatan di sana. Ada pembunuhan, ada pencurian segala macam ya. Nah, banyak, semua udah kejahatan di situ. Maka Allah pun murka. Tapi sebelum Allah menghancurkan, dia mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan, kalau tidak bertobat 40 hari kalian, maka kota itu akan kuhancurkan, kata Tuhan. Kemudian, bagaimana orang ini benar? Mendengar si Yunus, bagaimana Deborah? Mendengar si Yunus, bagaimana? Orang ini percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Mengenakan mereka orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Pernah lihat orang yang meninggal dia pakai kain kabung? Nah, pernah kan? Nah, mereka menggunakan kain kabung, mau anak-anak mau dewasa, dan mereka berpuasa. Tapi pertama mereka percaya dengan omongan si Yunus, karena mereka juga sudah berbuat banyak dosa. Nah, setelah sampai kabar itu juga sama rajanya. Ini raja kota itu. Turunlah dia dari singgasananya, dari bangku kebesarannya, kan? Turun dia. Terus ditanggalkannya jubahnya. Apa itu jubah? di seluruh Kemana jubah? Yang dipakai raja kan? Yang sangat muda ya kan, ada emasnya, ya kan? Dibuang, ditimpakan semua, tanggalkannya. Terus dia pakai kain kabung, baru duduk di mana dia? Di atas abu. Itu menunjukkan apa nak? Penyesalan dia atas dosa-dosa mereka. Nah, kemudian perintah raja kepada pembesarnya. Apa perintah raja nak? Coba dibaca. lalu atas perintah raja dan para pembesarannya orang menaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Jadi gak cuma orang-orang Niniwe aja yang puasa. Ikut domba, ikut ternak. Gak boleh apa? Makan rumput sama air. Gak boleh. Semua ternak. Ya, ayam itu kan ternak juga kan? Ikut ayamnya juga puasa. Ikut ternaknya. Ikut sapinya ya. Kemudian apa nak? Haruslah semuanya. Puasa juga. Iya, mau apapun di situ ternak mereka ikut puasa juga. Haruslah mereka semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari kehapunya yang jahat dan dari kekerasan yang benar. Ya, katanya haruslah semuanya manusia dan ternak pakai kain kabung. Kain kabung, ternak juga. Ya, itu cuma manusia. Itulah tanda penyesalannya. Kemudian Kata orang itu Kristen nggak boleh puasa. ada kita puasa. Jadi apa? Hah? Ada. Bisa. Sekarang pun bisa. Nggak ada kita ditentukan oleh tanggal harus tanggal sekian. Kita bisa puasa kapan saja. Ya.
Tapi bagi yang tahan, jadi nggak dipaksa harus puasa. Kemana pun puasa. Iya, karena kita setiap hari bisa puasa. Ya. Kemudian setelah Allah melihat pertobatan Niniwe, apa? Bagaimana respon Tuhan? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ditengoknya orang Niniwe itu udah pakai kain kabung, mereka menyesal, rajanya menyesal juga. Terus mereka bagaimana? Berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Mereka menyesal. Maka menyesal siapa? Siapa yang menyesal? Menyesal Allah. Karena apa? Allah menyesal. Karena malapetaka yang telah dilancarkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Menyesallah Tuhan karena merancangkan untuk menghancurkan Niniwe. Jadi Tuhan tidak jadi menghancurkan kota itu. Oke, ya. Sini ada tanya jawab. Oke, siapa yang benar? Nanti kasih Bapak poin. Bapak kasih poin ya. Untuk pertambahan nilai. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang cepat yang dapat? Kemanakah Allah mengutus Yunus? Oke, siapa? Silakan. Ya, benar. Satu poin. Jawaban ini weh. Yang kedua, Yunus tidak taat perintah Allah. Lalu kemanakah dia pergi? Mana? Mana? Angkat tangan. Deborah. Tarsis. Apa? Salah, bukan Tarsis. Apa? Tarsis. Ya, benar, Tarsis. Ya, 1 poin untuk Deborah. Melarikan diri ke Tarsis. Naik, apakah Yunus ke Tarsis? Kapal. Oke. Kapal, ya. Nah, naik kapal. Apa yang dilakukan Allah kepada kapal yang ditumpangi Yunus ke laut? Angkat, cepat. Angkat tangan. Cepat. Apa yang dilakukan Allah pada kapalnya? Ya, Nathan? Ya, karena dia memberikan ombak besar kepada kapal yang ditumpangi Yunus. Ya. Benar sekali. Ayah menurunkan angin ribut yang menimbulkan ombak besar. Oke, selanjutnya. Apa yang dilakukan awak kapal pada Yunus? Apa yang dilakukan awak kapal? Ya, Nathan. Yang dilakukan adalah mereka mencampakkan Yunus ke tengah laut. Ya, benar, membuang. Mencampakkannya sama juga. 2 poin. Berapa? Ada 3, 2 ya? 3 poin. Apa yang menelan Yunus ketika masuk ke dalam air? Ikan. Angkat tangan. Kenapa, nak? Hah? Ikan? Gak ada ikan paus, nah dia minta. Ikan apa? Ikan besar. Ini orang katakan ikan besar, ya. Disebutkan di situ ikan besar, bukan ikan paus ya. Oke. Selanjutnya, berapa lama Yunus berada dalam persikan itu? Deborah. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, benar. 3 poin juga. Oke, selanjutnya, apa yang dikatakan Yunus kepada bangsa Niniwe? Apa? Bertobatlah engkau. Ya, apa? Karena akan binasa. Akan binasa. Kurang tepat. Apa? 4 hari lagi. Kurang tepat. Angkat tangan. Hari lagi Nah, akan kurang. terjadi binasa. Oke, Bapak benarkan. 40 hari lagi, maka akan ditunggang balikan, akan dibinasakan, ya. Sama, Bapak benarkan. 4 poin untuk Deborah. Selanjutnya, apakah penduduk percaya perkataan Yunus? Oke, jadi saya pertama. Percaya. Ya, percaya. 2 poin. Oke, selanjutnya, apa yang dilakukan Raja Kota Niniwe setelah mendengarkan Yunus? Kurang tepat, belum pas. Memang bertobat tapi kurang tepat. Angkat tangannya. Ya, di bawah.
Memakai jubah putih. Sebenarnya belum tepat ya, nak. Oke, Bapak benarkan, nggak apa-apa. Dia turun dari singgah sana, ditanggalkan jubahnya dan disimpulkan kain kabung, ya. Lalu dia duduk di abu. Nggak apa-apa, Bapak benarkan. Berapa? 5. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan penduduk kota Niniwe setelah mendengarkan perkataan Yunus? Bersujud kepada Tuhan. Hah? Gimana? Bersujud kepada Tuhan. Bersujud kepada Tuhan. Akan? Ada? Memakai apa? Hijab. Salah lah. Memakai kain putih di kepalanya. Angkatlah. Memakai kain Kain putih di kepalanya. sama itu aja. Bisa enggak? Ayo cepat. Apa? Itu aja. Kata? Ayo, kan banyak tadi. Mereka ngapain, mereka harus ini, mereka sama ternaknya kayak mana, Oh, dan anak-anak sama dewasa kayak mereka mana. berpuasa. Ya, baru berpuasa sama Tuhan. Tuhan. Baru, oke, Bapak benarkan. Mereka melakukan puasa dan mengenakan kain kabung, anak-anak maupun dewasa. Oke, selanjutnya, ketika Allah melihat perbuatan mereka yang sudah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah Tidak apa? memberi Jadi apa? kutukan. Hah? Kutukan? Salah. Ya apa? Setelah Allah melihat perbuatan mereka yang sudah berbalik dari dosa, maka Allah tidak akan menghancurkan kota Niniwe. ya Allah menyesal dan tidak menghancurkan kota itu. Betul ya? Allah menyesal dan tidak jadi melakukan pembinasaan itu ya. Oke. Siapa? Si Deborah 7, Nathan 6. Misalnya 2. Aku akan tempat. Ya, dia 6. Oh 7. Oke. Sampai sini pelajaran kita. Oke, kesimpulannya apa, Nak? Kesimpulannya Allah akan menyelamatkan kita walaupun kita sudah pergi, kita menghindari Tuhan, tapi kita tetap diselamatkan oleh Allah. Ya. Ada. Ya, ini tugasnya ya, Nak. Kota Niniwe. Apa itu kota Niniwe? Tugasnya. Ya, tulis satu-satu. Ya, ini satu-satu.